Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel Uli Tutorial ya sahabat kreatif. Nah, di sini saya kedatangan sebuah servisan. Nah, ini untuk speakernya teman-teman ya. Dan speakernya ini mereknya, kata pemiliknya itu Audax teman-teman. 12 inci dan ini untuk terminalnya dipasangi seperti ini ya oleh pemiliknya, diikat tali rapia dan dipasang sebuah bambu teman-teman ya. Nah, mungkin sudah rusak jadi dipasang seperti ini. Nah, nanti kita akan perbaiki ya. Kita akan beri seperti ini. Nah, ini saya buat dari PCB lampu bekas teman-teman dan akan saya pasang nantinya seperti ini agar kuat teman-teman ya. Nah, ini akan kita perbaiki dan kata pemiliknya mau dijadikan whopper ya. Nah, ini sebelumnya full range ya teman-teman. Dan jika kita tekan seperti ini itu kresek-kresek ya bunyi spoolnya. Itu spoolnya rapat ya pada yoke. Nah, sebelumnya kita akan tes dulu untuk spoolnya dan ini spoolnya masih nyambung ya. Tapi kita belum tahu bahwa spool ini masih bisa kita gunakan atau tidak ya. Kita akan lihat nanti. Dan ini pun sudah dilem G ya oleh pemiliknya. Dan akan saya buka untuk daunnya teman-teman ya. Dan untuk gasketnya juga kita lepas seperti ini. Nah, ini akan kita jadikan speaker whopper teman-teman. Dengan menggunakan daun yang biasa dijual di toko itu 12 inci ya. Whopper biasa. Nah, ini akan kita lepas dulu semuanya ya. Dengan daunnya teman-teman. Kita akan ganti ya. Nah, kita lepas. Dan jika sudah terlepas seperti ini sudah saya lepas ya. Dan untuk spoolnya ya. Untuk spoolnya ini kita lihat dulu apakah masih bisa kita gunakan ya. Apakah masih normal dan ternyata di sini sudah tidak normal lagi teman-teman. Ini ada gesekan ya dari besi dan bagian tembaganya itu kelihatan teman-teman. Itu artinya itu tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena itu konslet nantinya ya. Itu bisa merusak amplifier atau power kita. Dan untuk speedernya atau ini ya. Dan tidak akan kita ganti teman-teman. Untuk speedernya ya. Nah, kita bersihkan dulu. Atau orang bilang biasanya dampernya teman-teman ya. Nah, ini yang warna orange ini. Nah, kita bersihkan dulu, kita kuas-kuas agar bersih. Dan tentunya akan kita bersihkan bagian sini. Nah, ini sela-selanya ya, pasti banyak debu-debunya. Saya akan bersihkan menggunakan mika seperti ini. Nah, ini kita beri lakban kertas ya. Karena mika ini akan saya gunakan kembali nantinya. Jadi agar mudah melepas double tip ini ya. Kita gunakan double tip, mau kecil mau besar juga tidak apa-apa. Nah, lalu kita lepas double tipnya untuk bagian luarnya ya, seperti ini. Tolong diperhatikan ya, karena ini sampai benar-benar speakernya nyala teman-teman. Oke, kita bersihkan seperti ini, kita masukkan. Nah, otomatis kotorannya nempel. Nah, ini kotorannya banyak sekali. Kita bersihkan saja sampai benar-benar bersih teman-teman ya. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Dan setelah saya bersihkan, ini sudah saya bersihkan untuk bagian sini. Akan kita coba tes untuk daun yang barunya. Nah, ini saya beli daunnya di toko-toko terdekat ya. Nah, ini daunnya untuk whopper 12 inci dengan harga 30 ribuan ya dengan penutupnya. Dan untuk spool ini saya buat sendiri. Teman-teman bisa cari tahu cara membuatnya di video-video sebelumnya ya yang saya upload. Nah, ini kita tes dan ternyata pas teman-teman. Pas ya masuk ke lubang sini. Nah, oke. Kita coba presisikan. Nah, ini nantinya terpasang seperti ini. Lanjut kita gunakan lem box atau lem kuning lainnya teman-teman. Jika ingin lebih kuat, teman-teman bisa gunakan lem apa ya? Lem Araldi teman-teman. Ya.
tapi harganya juga agak mahal teman-teman. Nah ini untuk bagian daunnya saya gunakan lem kuning. Itu tidak apa-apa karena untuk bagian daun itu tidak akan mengalami panas teman-teman. Nah ini akan saya gunakan dulu lem pok ya. Nah nanti kita gunakan lem kastol juga jika lem pok ini tidak cukup ya, karena ini lem pok saya itu tinggal sedikit teman-teman. Nah kita lem seperti ini lalu akan kita ratakan nanti ya. Oke, dan buat untuk teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe agar teman-teman dapat notifikasi ketika saya mengupload video-video menarik dan terbaru yang selanjutnya teman-teman ya. Dan tentunya jangan lupa klik tombol like jika teman-teman suka dengan video-video seperti ini, agar nantinya kita bisa berbagi lagi tentang pengalaman-pengalaman yang mungkin berbeda dari servisan ini teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman ingin tahu lebih dalam dari kerusakan-kerusakan speaker, kita bisa saling berbagi ilmu atau berbagi pengetahuan dengan cara klik tombol subscribe ya, agar teman-teman langsung dapat notifikasi saat saya mengupload video terbaru. Nah lanjut kita akan lem di bagian sini. Nah di bagian sini ini kita lem kuning dulu atau lem pok dulu seperti ini. Nanti akan kita double menggunakan lem G ya, atau lem super. Nah setelah kita lem seperti ini, kita rapikan, kita ratakan ya. Nah ini perhatikan cara pasangnya ya. Nah perhatikan teman-teman, untuk lubangnya harus presisi seperti ini. Nah jika kurang sedikit kita bisa angkat lagi daunnya seperti ini. Nah usahakan presisi, kita center ya. Kita perhatikan di lewat sini, lewat ini sebelah kiri. Nah ini kita bisa geser-geser ya. Nah ini kita kira-kira saja teman-teman. Nah ini sudah pas ya, saya rasa sudah pas. Langsung saja kita rekatkan untuk bagian lemnya. Lem di bagian pinggiran ini. Nah seperti ini teman-teman. Jadi mudah dipahami, semoga teman-teman juga paham ya teman-teman ya. Jika belum paham silakan klik dan tanyakan di kolom komentar teman-teman ya. Nah untuk merapatkan bagian dalam ini, untuk lem ini kita ganjel menggunakan pemberat seperti ini. Apapun itu bisa teman-teman. Kita ganjel seperti ini dan kita tunggu lemnya kering teman-teman. Nah dan setelah beberapa menit lemnya sudah kering, kita angkat dan kita lihat di bagian bawah sini sudah rapet ke dampernya ya, atau speedernya. Nah ini udah rapet teman-teman. Langkah selanjutnya kita tinggal memasang spool ini. Nah ini sebelum kita pasang kita ukur dulu ya. Sebelum kita masukkan kita ukur dulu. Ini sekitar 16 mili ya. 16 mili. Nah untuk lebarnya sekitar 16 mili. 16 mili ini kita bagi menjadi 3. Nah cara pasangnya seperti ini. Nah oke, bentar, ini agak gelap ya, nggak kelihatan kayaknya. Oke, 16 bagi 3 sama dengan 5,33 sekian-sekian teman-teman. Nah, kita ambil 5 mili saja. Nah, jadi spool yang akan menggantung itu kita sudah tahu yaitu 5 mili. Nah, 5 mili kita sisakan teman-teman ya. Kita gantung, kita bisa lihat di bagian dalam sini nantinya. Nanti kita ukur ya. Kita masukkan dulu dan untuk kawat spoolnya searah dengan terminal kabelnya nanti. Jadi tidak berputar teman-teman. Jadi kabelnya itu agak pendek, jadi harus searah ya. Kita masukkan dulu spoolnya. Nah oke, sudah masuk seperti ini. Nah oke teman-teman ya, sudah masuk. Kita cek-cek lagi apakah daunnya sudah lurus, dan ini sudah lurus ya. Nah, tinggal kita ganjel menggunakan mika seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan kertas juga bisa ya. Kertas yang agak tebal dikit itu bisa teman-teman. Yang penutup buku ya, bisa. Dengan plastik seperti ini juga bisa. Nah, kita ganjel di 3 sisi bagian. Nah, seperti ini, agar nanti
saat kita lepas itu tidak rapat ke bagian besi tengah ini atau besi yoknya. Nah, jadi tidak berbunyi kresek-kresek ya speakernya. Ini fungsinya teman-teman. Nah, lanjut. Sekarang kita paskan dulu dan akan kita ukur ketinggiannya ya. Tadi masih ingat 5 cm, 5 mili ya. 5 mili teman-teman ya, 5 mili. Yang kita ukur tadi 5 mili teman-teman. Kita akan paskan, kita bisa lihat di bagian sini. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat, kita paskan ke 5 mili teman-teman. Nah, ini kita cari 5 milinya. Nah, oke, sudah pas teman-teman. Jika sudah pas 5 mili seperti ini, nah ini daunnya harus bisa goyang ya, harus bisa digoyang seperti ini, ditekan seperti ini. Jadi daun tidak terlalu rapat atau sempit ke spoolnya nanti. Jadi pada saat pengeleman, itu daunnya harus bisa goyang seperti ini. Kenapa? Karena jika tidak, atau daunnya rapat ke spool, maka itu bisa mengakibatkan saat kita selesai mengelem dan kita lepas untuk pengganjalnya, maka spoolnya bisa ketarik ke atas. Nah, sekarang tinggal kita lem, teman-teman. Nah, jika sudah paham, langsung saja kita lem ya. Di sini saya gunakan lem Araldite ya. Lem Araldite untuk bagian ini karena ini sangat berfungsi, teman-teman. Jika teman-teman tidak mempunyai lem Araldite, teman-teman bisa menggunakan lem kuning dibarengi lem G atau lem super ya, agar lebih kuat teman-teman. Nah, harga lem Araldite itu sendiri harganya sekitar 60 ribuan di tempat saya ya. 60 ribuan jadi agak mahal teman-teman. Jadi kalau mau murah silakan gunakan lem G, lem super atau dengan lem kuning ya, dibarengi dengan lem kuning. Nah, sekarang selagi menunggu lemnya kering, kita akan pasang untuk gasketnya. Nah, atau yang kita lepas tadi. Nah, saya akan pasang dulu untuk bagian gasketnya. Oke, dan buat teman-teman, terima kasih banyak yang sudah subscribe. Semoga panjang umur ya. Dan kita masih bisa berbagi pengetahuan teman-teman. Dan buat teman-teman yang mungkin lebih tahu dan mungkin punya saran, silakan tanyakan atau bersaran di kolom komentar teman-teman ya. Oke, kita pasang gasketnya. Dan setelah gasket terpasang seperti ini, nah ini lemnya mungkin mulai kering juga ya. Nah, sekarang kita akan pasang untuk jalur ini, terminalnya teman-teman ya. Nah, ini untuk kabelnya sudah saya pasang. Nah, seperti ini yang di daun tadi ya, yang sudah kita lepas. Kita pasang seperti ini. Dan akan saya pasang di bagian sini. Nah, di sini teman-teman. Akan saya baut ya, jika bagus ya, kita baut. Lalu kita lem agar lebih kuat. Nah, seperti ini. Nah, di sini jangan sampai konslet ya. Ingat, jangan sampai konslet. Oke, jika sudah terpasang seperti ini, nah ini kabelnya kita masukkan dan kita ukur. Lalu kita lubangi teman-teman ya. Kita masukkan seperti ini. Nah, mungkin di sekitar sini nyampe ya kabelnya. Lalu kita lubangi menggunakan pulpen juga bisa teman-teman. Kita tahan daunnya di bagian dalam. Lalu kita lubangi seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Lalu kita lebarkan menggunakan pinset ataupun obeng ya teman-teman. Nah, kita masukkan dari bawah ya teman-teman. Kita masukkan dari bawah. Yang satu lagi. Nah, bentar ini agak gelap ya. Oke, masuk teman-teman ya. Nah, di sini sudah masuk dua-duanya, tinggal akan kita solder ya. Nah, ini kita ukur dulu untuk kawatnya ya. Nah, kita ukur dulu, harus dirapatkan ke daun ya kawatnya. Kenapa? Agar saat digeber nanti kawat ini tidak goyang.
Jadi tidak akan putus. Kalau goyang itu gampang putus. Oke, ingat saat menyambung seperti ini kita kupas ya. Kita kupas, jangan dibakar karena itu gampang putus jika dibakar. Kita kupas ya teman-teman. Kita kupas karena ini memiliki lapisan ya. Jika tidak kita kupas lalu kita solder maka tidak akan tersambung. Kenapa? Karena lapisannya itu sangat agak tebal dan kuat juga teman-teman. Jadi harus kita kupas dulu lalu kita solder ya. Yang ingin kita sambung. Nah seperti ini. Selanjutnya tinggal kita solder teman-teman. Nah ini ingat ini spoolnya saya buat sendiri. Buat teman-teman yang ingin tahu silakan cari videonya di channel saya ya. Cara membuat spool model badak ya teman-teman. Ini spoolnya model badak ya. Orang-orang bilang itu modelnya mirip badak teman-teman. Dan saya memakai kawat 0,20 ya. Dan tentunya bassnya mantap ya teman-teman. Oke, tinggal kita lem seperti ini agar kawatnya itu tidak goyang saat digeber nanti teman-teman. Nah, jadi tidak akan gampang putus teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, kita lem semuanya. Bagian sini juga. Oke, kita rapatkan. Nah, setelah seperti ini tinggal menunggu lemnya kering teman-teman ya. Oke, tinggal menunggu lemnya kering. Dan setelah beberapa menit, kita menunggu ini lemnya sudah kering semua. Kita langsung copot pengganjilnya, mika tadi kita copot. Lalu kita tekan ke bawah seperti ini. Nah, ini harusnya tidak menimbulkan gesekan ya. Harus tidak ada suara gesekan antara spool dengan besi tengah ini atau yoknya. Nah, itu bagus teman-teman. Lalu jika sudah aman, tidak ada gesekan, tinggal kita cek apakah solderannya bagus atau nyambung. Nah, ini sudah saya sambung kabel seperti ini agar lebih mudah lagi saat kita cek sound nanti. Oke, langsung saja kita cek dulu apakah solderannya nyambung dan kita akan mencari jalur plus minusnya. Nah, oke, perhatikan ya. Oke, ini nyambung ya, nyambung. Teman-teman bisa gunakan baterai juga bisa ya saat ngecek seperti ini. Dan untuk jalur plus minusnya, ini daunnya harus ke atas ya saat kita cek nanti. Daunnya harus ke atas ya. Dan jika daunnya ke bawah saat kita tes seperti tadi, maka itu plus minusnya kebalik ya. Oke, mungkin teman-teman sudah mengerti. Lanjut kita akan pasang dopnya ya teman-teman, atau penutupnya teman-teman. Nah, di sini kita langsung lem saja. Nah, kita presisikan teman-teman ya ke bagian tengah. Nah, jika sudah dirasa presisi di bagian tengah sini, kita rapatkan lemnya. Nah, oke. Dan setelah lemnya kering, ini langsung saja kita akan cek sound. Oke, untuk powernya sudah nyala teman-teman. Dan untuk plusnya warna kuning, yang satu lagi itu minnya. Nah, oke, langsung saja kita sambung ke speakernya. Nah, oke, mantap teman-teman, kita sambung. Wow, udah bunyi teman-teman ya. Bentar, kita rapatkan dulu. Dan suaranya mantap sekali teman-teman. Jernih dan bassnya juga dapat ya. Middle high-nya juga oke. Kita dengarkan dulu. Ini meja getar teman-teman ya.
Oke, mantap. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.